Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Di episode ini, kita akan mendengarkan keseruan dan cerita di balik perhelatan Custom Fest. Sudah lebih dari 10 tahun Custom Fest menjadi rumah bagi para pencinta motor custom untuk berkumpul dan berinteraksi. Tak hanya itu, Custom Fest telah menyebarkan berbagai manfaat bagi para komunitas dan ekosistem lainnya yang terlibat. Bersama Wisnu Nugroho, kita akan mendengarkan kisah dan keseruan di balik acara Custom Fest. Yuk, langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Itu yang juga menjelaskan kenapa Mas Lulut juga bekerja sama dengan para seniman ya? Dengan JNM itu untuk membuka ruang itu. Kalau cerita tentang Art Island, kita nggak lepas dari sosok beberapa orang. Nah, Art Island sendiri kita gagas karena kita pengen ada teman-teman seniman itu yang mau nengok ke JEC, nonton Custom Fest, kemudian memberikan apresiasi. Orang bilang kalau kamu pengen ada di situ itu ada ikannya, ya kamu harus ada airnya dong, biar ikannya mau ke situ gitu. Nah, kita bekerja sama dengan dua sosok. Yang pertama dengan Bram juga kawan baik juga. Itu yang kita mintain tolong di awal-awal menggagas Art Island. Terus perjalanan beberapa kali kan, Bram ngomong sama saya, aku udah yang pengen masuk itu lebih banyak lagi gitu, ke acara ini. Kayaknya kamu harus kontak satu nama ini. Siapa? Heri Pemat. Lah ini orang ini juga konco dewe. Iya. Akhirnya ketemulah sama Heri Pemat, ngobrolin. Wah, ternyata sevisi. Bener Mas, aku juga pengen teman-teman seniman ini ke JEC. Ya, nonton ini, ngapresiasi ini. Dan aku juga pengen teman-teman seniman punya mainan baru. Akhirnya adalah kolaborasi antara Custom Fest dengan Mas Heri Pemat. Nah, Heri Pemat ini kalau belum tahu nih sosok di balik hebohnya Arjok. Dan juga art Indonesia. Ya, art Indonesia, art Bali juga Mas Heri Pemat. Akhirnya satu ruang di manage secara serius sama Mas Heri Pemat. Dan setiap tahun kita kalau ke Custom Fest bisa nikmati motor custom, mobil hot rod, sepeda lowride dan lain sebagainya. Dan ada satu tempat kita bisa menikmati karya-karya seniman Jogja, terkenalnya Jogja. Itu dikelola oleh Mas Heri Pemat. Art Island. Art Island itu ya. Yang 2020 pas pandemi itu malah jadi kesempatan untuk kolaborasi lebih intens ya. 2020 akhirnya kita itu sempat gamang. Saya sempat mengumumkan bahwa nggak akan ada Custom Fest dipospon. Ya, dipospon. Nah, dipospon, ketemulah saya sama Mas Heri Pemat. Disitulah saya dapat bullying yang tidak akan pernah saya lupa, bahwa cah custom ini ternyata ming wedi. Gitu ya Mas Pemat. Iya, tak pikir riding neng dindi, tak pikir ini. Ternyata takut atau sama. Ya saya ngomongin, nggak mungkin Mas di JEC, izin nggak turun gini-gini. Loh, berarti cah custom tuh sedemikian cara pikirnya itu cuman mentok di situ toh. Ini saya bilang, ini manusia satu memang brengsek gitu. Terus tak tantang. Terus gimana nih? Ya kan kalau nggak ada di JEC cari tempat lain dong. Tapi apa mungkin nampung segitu masif? Ini jangan masif. Bikin sesuatu yang berbeda. Bikin lebih ke art gallery. Saya tanya, aku nggak punya kapabilitas di situ. Sopo sing arep ngewangi aku? Di open. Terus dia ngomong, kamu nggak tahu bahwa punya temen. Mulailah obrolan ada aan segala bercanda.
Nah, besoknya ternyata Aan datang ngobrol sama Mas Heri Pemat. Lebih intens. Tiba-tiba saya diomongin, Mas ditunggu di JNM. Udah kita ngobrol. Udah, sini aja gini. Nah, ternyata hal yang nggak pernah saya pikirkan sama sekali. Jadi 2020 itu saya bikin event. Saya selalu mengkonsep dan meletakkan milestone kecuali 2020. Saya harus ngakuin bahwa itu lahir karena kolaps sama Heri Pemat. Akhirnya kita bareng-bareng konsep. Itu pun juga nggak lama, sebentar. Hanya obrolan kosong yang akhirnya jadi isi. Karena waktu ngobrol itu masih kosong. Kita nggak pernah tahu gimana memulainya, gimana ngerekrut teman-teman yang biasanya bawa karya masif gitu ya, banyak sama teman-temannya, bingar-bingar. Kita bikin acara yang sangat intimate nantinya. Ya, akhirnya 2020 terjadilah acara Custom Fest yang sangat berbeda formatnya. Dan itu menjadi tanda era juga kan? Iya. Selain bahwa ingatan akan dibully tadi. Iya, bahwa di saat dunia custom culture di seluruh dunia itu shutdown karena lock. Jogja Custom Fest tetap. Ya, thank you Mas Heri Pemat. Terus istilah yang kemudian sangat populer, ini lebarannya anak-anak custom. Lebarannya anak custom itu istilah dari awal ya. Saya pastinya nggak tahu, tapi waktu itu saya namakan orang yang senang custom itu jamaah custom dunia. Jamaah custom dunia kayak gitu. Okay. Jamaah custom ini suka untuk bercanda-bercanda dan itu akhirnya jadi kayak panggilan gitu. Panggilan untuk orang datang ke Custom Fest. Nah, waktu di JNM itu benar-benar ibadah custom. Keluar kata-kata baru. Ibadah custom yang sangat kusuk. Gitu. Intimate karena tadi ya. Dan waktunya juga rentangnya 2 minggu. Ya. Di luar itu ya yang paling gila adalah teman-teman tim Custom Fest itu support full ya. Support full. Itu juga salut lah. Saya punya kebanggaan terhadap tim Custom Fest. Custom Fest 2020 karena bayangin biasa kita ngerunning 2 hari selesai. 2 minggu. Ini 2 minggu. Wah, konsep baru sama sekali. Iya, tidur di situ, padang orang nggak akan keluar dari ruangan itu ya, di ruangan itu. Ya. Karena kalau keluar ruangan ketakutan kita kan juga waktu itu kan di ruangan itu akan lebih aman kita. Iya, nggak akan ketemu orang-orang yang lain juga. Ya ketemu sama tamu-tamu yang sudah bawa buktian. Kita anggap ya sehat. Mereka sehat lah, walaupun mungkin ada yang bikin-bikin kita nggak tahu lah. Oke, jumping lagi ke Custom Fest. Lebaran custom ya. Lebaran custom itu kenapa dibilang lebaran custom? Mungkin tahun ini seorang builder bawa karya. Seorang penggemar custom bikin motor untuk dibawa Custom Fest. Tapi mungkin tahun besok tidak. Tentu, ya. Tahun besok lagi tidak, tapi kemudian tahun ketiga dia bikin lagi. Cuman mereka akan tetap datang ke Custom Fest. Karena untuk, ya itu tadi. Update, melting pot, ketemu. Ibadah custom itu tadi. Orang butuh asupan spiritual ya di Custom Fest. Makanya tidak berlebihan kalau kemudian di Custom Fest kita ketemu orang dari berbagai penjuru dunia yang itu disatukan dengan spirit custom hanya di Custom Fest. Utuh, ya. Orang akhirnya di situ ada yang cuman kangen-kangenan, ada yang kemudian ada transaksi, ada yang kemudian orang di situ tiba-tiba dapat barang yang sudah sekian tahun dia cari hanya di Custom Fest. Suasananya kayak lebaran ya? Iya, suasananya kayak saling lebaran. Ketemu, kangen-kangenan. Besok kalau anu kan, bro. Nah, itu cerita tentang dari sisi lebaran custom. Dari sisi perekonomian ya, Custom Fest itu 10 tahun berjalan, tahun ini tahun ke-11 itu ditunggu-tunggu para pelaku karena di Custom Fest lah mereka bisa berharap ada perputaran ekonomi, ada transaksi. Kalaupun tidak on spot, habis itu. Oh, ada follow up-nya. Iya.
sebagai contoh, setiap kali custom fest mereka udah nyiapin produk-produk terbaik. Produk-produk terbaru dia, sampel-sampelnya untuk di custom fest. Dan waktu di custom fest, mereka modalnya ada kartu nama sebanyak-banyaknya dikasihkan orang. Dan setelah custom fest biasanya ada follow up-nya. Follow up. Dan yang follow up yang sudah masuk di kita ya, Mas bisa nggak dibantu? Kenapa? Ini ada orang dari Italia mau beli barang saya belum pernah ngirim ke sana. Mas Lulut jadi tempat untuk membantu mereka? Iya, kita membantu tapi transaksionalnya mereka. Kita nggak terima. Buka pintunya aja lah ya? Kita tidak terima apa ya. Charge fee atau apa gitu? Nggak ada itu. Kita nggak pengen tahu bentuk uangnya, kita hanya bantu. Terus ada lagi yang kontak dari Purbalingga, Mas kita dapat orderan dari Malaysia. Nah, Purbalingga itu apa? Knalpot. Oh, oke. Jadi bisnis knalpot. Jadi di Purbalingga itu kan ada pengrajin-pengrajin knalpot. Kalau dulu mereka hanya bikin knalpot replika. Replika motor-motor yang dijual di pasaran gitu, dia replika. Ya. KW-nya lah bahasanya. Nah, sekarang kita arahkan mereka, udah nggak usah KW, tapi bikin produk unik buat dunia custom. Dan mereka jual lebih tinggi. Karena ada value kan. Ya. Yang orang nggak bisa beli di tempat lain, kecuali situ. Ada added value dan waktu dia bikin knalpot atau produk-produk custom. Nah, mereka tanya, oh ya udah, paling gampang sebenarnya lewat kantor pos, tapi lama. Nah, akhirnya mereka coba transaksi jumlah kecil, yang kemudian growth sekarang udah jumlahnya besar. Jadi Custom Fest punya peran untuk menghubungkan mereka dengan buyers ya. Lebih tepat ruang aja. Ruang ya. Ruang. Karena yang harus aktif, yang harus kemudian si produsennya itu. Iya. Kalau kita ngomongin Custom Fest itu satu kolam besar ya, itu ada ikan macam-macam, ada ikan teri, ada ikan mungkin lele, ada ikan hiu, ada ikan paus juga gitu lah. Paus bukan ikan tapi. Oh iya, paus ya. Tinggal mau mancing apa, siapkan pancing yang cocok. Untuk mendapatkan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Nah, terus juga ada transaksi dalam tanda petik SDM. Ya, teman dari Malaysia datang nyari painter. Oh, dia ketemu painter di sini, Indonesia. Kemudian bawa ke Malaysia, kerja di Malaysia. Ya saya bilang ya oke aja, di sana salary-nya lebih bagus. Terus ada yang cari tukang ketok, tukang genteng. Dia lebih seneng dari sini karena apa? Kerjanya halus. Craftsmanship-nya di sini craftsmanship-nya bagus. Jadi Custom Fest kalau kita ngomongin tujuannya, purpose-nya, so many things. Ada yang kemudian di situ hanya sekedar datang, lihat-lihat, oh si bikin ini, bikin ini, besok aku mau bikin ini ya. Jadi ngisi ruang yang belum diisi, kayak survei ya. Iya. Hanya ya, kalau lebaran custom saya pikir tidak berlebihan. Tapi dalam prosesnya kan Mas Lulut menemukan bahwa itu jadi melting pot dan kemudian kayak social empowering juga selain ekonomi ya. Iya. Itu emang by design dibuat di awal atau itu tumbuh organik aja? Tumbuh organik. Cuman konten-kontennya akhirnya kita kuatin. Sebagai contoh gini, di Custom Fest itu banyak yang kemudian bawa spare part yang bekas-bekas gitu ya. Dulu hanya kita bikin tempat kelitian lah bahasa Jogjanya, jual part-part bekas. Kok ternyata ini malah dicari orang, tumbuh. Akhirnya kita wadain, kita kelola lebih profesional lagi. Kita kotak-kotakkan. Karena perjalanannya kalau kita bikin market gitu ya. Kelitian tuh kayak pasar bebas, free fight competition gitu. Mereka komplain, Mas itu bukan bekas itu. Baru itu. Baru tapi buatan Cina yang harganya dimurahkan. Kita harus proteksi. Nah, kita harus atur tata niaganya di situ biar bagus. Akhirnya tumbuh. Itu selalu di Custom Fest hadir? Ada setiap tahun dan itu punya penggemar yang kelitiannya Custom Fest. Iya. Dan mereka sudah berevolusi dari barang yang biasa dia dijumpai dimanapun jadi barang yang sangat niche, yang spesifik. Jadi
Mereka sayang kalau cuman di Custom Fest mereka jual barang yang di tempat biasa ada. Sementara marketnya orang-orang yang tanda petik ini dari seluruh Indonesia ngumpul dan ini anak motor. Yeah. Udah cari yang memang benar-benar spesifik ditaruh di situ. Laku dan akhirnya orang berpikir, oh kalau cari yang aneh-aneh udahlah Custom Fest aja lah. Mereka orang biasanya juga ngumpulin nunggu momen itu ya, lebarannya dia datang. Terus contoh lain lagi adalah banyak penggemar barang-barang rare yang langka hampir nggak ada gitu. Ya itu datang ke Custom Fest. Yang rare yang hubungi dengan otomotif ya. Dari mulai Signy lama-lama itu, Signy lama-lama, terus ada barang-barang antik lah, yang logo lah, lambang lah. Hanya orang-orang custom ini yang ngerti dan mengasih value atas barang itu ya. Akhirnya mereka ngumpul. Jadi apa ya? Jadi itu tadi organik itu, hal yang kadang-kadang tidak pernah kita pikirkan yang harus akhirnya kita wadahin. Nah itu kayak contohnya itu dapat di Custom Fest Dop itu. Satu biji. Itu Mustang. Saya tanya, ada nggak yang kedua? Nggak ada. Nggak ada Mas. Kalau ada, saya kontak. Sampai sekarang nggak kontak lagi. Ya udah saya beli satu aja. Tapi kan keren dipajang gitu. Iya. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi mungkin banyak event lain yang sifatnya jual part gitu ya. Iya, jual part ya. Kalau sebut aja di Jakarta ada Tumblek-blek, ada Parjo, tapi kalau di Custom Fest lebih spesifik. Itu. Dan marketnya juga mungkin agak berbeda juga ya. gitu. Jaga untuk yang tumbuh organik itu tetap sesuai dengan misi dan rencana atau purpose awalnya Custom Fest gimana, Mas? Ya, kita salah satunya itu, kita harus menginkubasi mereka. Inkubasi ya. Kalau enggak, kalau enggak kita kasih ruang, mereka kegencet. Sayang kan gitu. Ya. Padahal dia punya peran juga untuk menjaga komunitinya. Itu jadi warna di Custom Fest. Ya akhirnya banyak aturan yang mungkin orang juga sebel di Custom Fest. Oh, mau jualan udah bayar aja dicek barangnya baru apa enggak. Itu sebabnya Mas. Ya itu memang mau dijaga seperti itu inkubasinya. Orang organik tumbuh dengan value yang sama. Iya, terus di Custom Fest harus jual barang-barang otentik. Itu udah mulai, adik saya si Hayat itu agak freak kan. Wah itu tembakan itu nggak bener itu. Datengin, nggak boleh jual. Sampai dia juga, loh saya kan udah bayar, beli boot ya hak saya. Nggak boleh tetap. Ya, kalau Custom Fest nggak bisa. Kita punya hak untuk nentuin. Kalau nggak, ya udah ini pertama dan terakhir. Ini yang terakhir aja gitu, bisa udah nggak boleh gitu. Ini Mas Lulus menjaga Custom Fest-nya dan juga para pengunjungnya dan jamaahnya itu sebenarnya kan. Jadi kita sih Mas ya? Kita menjaga orang itu datang dengan tujuan pengen mengapresiasi karya. Ini banget kita jaga. 2019 kita bawa bintang tamu yang waktu kita kontrak belum booming. Tapi gara-gara si Gofar melakukan interview dia, terus kemudian booming lah Sobat Ambyar, yaitu Mas Didi Kempot. Kita kontrak jauh-jauh sebelum itu. Kita masih dapat angka itu, waktu itu 18 juta. Datengin Mas Didi. Iya, kontraknya jauh-jauh hari. Ya. Tapi deal terakhir kita bayar sekitar hampir 40 juta. Karena udah terkenal gara-gara si Mas Gofar itu. Nah, kita terpaksa menutup publikasinya Didi Kempot ini. Biar apa? Supaya nggak penuh. Bukan tidak penuh, yang datang nanti masanya Didi Kempot. Iya, bukan masa customnya ya. Nah, akhirnya kita bikin yang menarik apa? Kebetulan si Marjuki kesini, Juki ya, Juki Hip Hop Muhammad ya. Naik Vespa kesini main. Tapi bro, aku ngewangi apa bro? Oh iya, waktu itu aku cuma bercanda, aku kayak jingle apa bu anulah acara Custom Fest. Oh yang minggir itu ya? Gas itu. Gas ya. Itu. Iya, itu organik juga itu. Dealnya nggak pernah ada deal, ini mau ngobrol terus udah. Biar gas-gasnya di panggung kayak Custom Fest ya wis panggung ge. Udah manggung. Gas. Aku gak kayak video klip ya. Apa ya kayak video klip? Kayaknya ada temen Mas Heri Gede Digital itu, gudang digital itu bantuin bikin video. Bantuin Custom Fest. Terus Mas si Juki mau bikin ini ya, aku nggak, wes tak sponsori, nggak apa-apa sponsori ya. Kayak
Ya itulah, Jogja itu kenanya itu. Puzzle-puzzle itu bisa connecting gitu. Iya, iya. Nah, terus jadilah video klip, jadilah jingle Custom Fest yang menurut saya sangat custom fest banget gitu ya. Nah, terus Juki yang kita angkat malahan. Bukan si Didi. Mas Didi Kempotnya. Nah, kita malah bikin tarian untuk gas segala. Biar balancing, Mas. Iya. Mungkin ini orang bilang custom fest opo yo anti klimaks tuh jenenge gitu. Tapi ya inilah kita jaga biar yang datang itu memang tujuannya mau nonton custom. Mengapresiasi karya. Iya, mengapresiasi. Dan videonya itu juga video motor banget. Gas itu. Bikinnya di rooftop Ambarukmo juga partner kita juga itu Royal Ambarukmo di mallnya dia malam-malam saya ingat banget Juki datang sama timnya langsung take di situ. Semalam itu kelar. Diedit, besoknya udah tayang. Organik banget. Nah kan Jogja tadi Mas, lu nyebutkan puzzle itu connecting the puzzle itu. Yeah. Gimana menemukan puzzle-puzzle itu dan kemudian bisa nyatu ya? Nah, kalau ngomongin puzzle-puzzle itu tidak lepas dari Jogja sendiri punya potensi festival. Festival besar. Dan akhirnya kita sepakat berhimpun namanya Jogja Festival. Oke. Ya, Forum Jogja Festival. Kebetulan ketuanya Heri Pemat ya, Mas Pemat. Terus sekarang ada yang handle Dintan, ada Bram juga. Nah, kita duduk bareng di situ, kita bisa bilang apa sih yang kita saling bisa support. Nah, jadi emang dari kesediaan diri untuk memberi bantuan ya. Saya nggak tahu kalau di kota lain, tapi yang di Jogja kita kerasa banget ya. Itu pure organik, tidak ada campur tangan pemerintah, tidak ada campur tangan ini. Itu kenapa Juki datang naik Vespa, yang sota itu khas banget itu ya. Iya, khas Jogja banget. Sama waktu ada acara Arjok juga kita merasa apa sih yang bisa kita bantu dari Custom Fest buat untuk Arjok. Ya. Itulah saling support itu. Puzzle ini kan cuma tinggal butuh trigger untuk bisa saling connecting. Kita beruntung, saya sangat banget beruntung tinggal di Jogja dan Custom Fest lahir tumbuh dan tetap berkembang di Jogja. Saya nggak bisa bayangkan kalau Custom Fest itu tumbuh mungkin di kota lain. Apresiasi atas karya itu akhirnya mungkin akan berbeda. Kalau di Jogja kan orang bisa nonton motor, bisa bolak-balik, yang diobrolin bukan ini harganya berapa ini. Ngampur catnya gimana ya gitu. Itu percakapan yang kadang saya edan itu besinya berarti tempa di roll dulu baru kemudian dilas gitu. Mungkin kalau di kota lain yang diobrolin kan ini kira-kira berapa ya? Harganya berapa, Bro? Dijual nggak, Bro? Mungkin spirit kotanya membantu orang mempercakapkan sesuatu dengan topiknya ya. Iya, itu yang membuat Custom Fest ya akhirnya tumbuh sebagai salah satu acara custom culture dunia yang punya warna. Kenapa saya bilang punya warna? Ternyata setelah teman-teman dari luar, tokoh-tokoh custom builder dari luar datang ke Custom Fest itu mereka bilang sangat unik. Karena kalau di negaranya acara motor ya acara motor, mungkin mobil ada. Acara musik mungkin hanya sebagai kecil lah. Gimik aja ya. Tapi di sini tuh kayak semua nyatu jadi melting pot. Tadi connecting ya. Iya, itu yang mereka bilang ya is different event gitu. Custom Fest is Custom Fest. Dan mereka yang seneng adalah di sini yang datang anak-anak muda. Sementara di tempat negara-negara lain. Iya, rata-rata Custom Fest itu tua-tua. Acara custom itu kan idiomnya orang meng-custom itu karena udah settle secara finansial kan. Dan udah yang basic udah kelar. Iya. Sementara di sini anak-anak muda gitu loh. Yang modalnya kadang nggak cuma gas pokoknya. Gas. Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.